Halo semuanya, Assalamualaikum. Ikut saya ke sekolah yuk. Hari ini saya berangkat sekitar pukul 6.15 pagi. Setelah di perjalanan kurang lebih 1 jam 15 menit, akhirnya saya sampai di dermaga, tempat di mana saya biasa menunggu perahu untuk menyeberang. Yap, benar, sekolah saya letaknya di seberang sungai. Tepatnya di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Belum luput rasanya di ingatan saya saat 2 bulan pertama ketika saya tugas di sini. Saya yang sangat amat takut dengan air sebab tidak bisa berenang terlalu membisu saat di dalam perahu. Dan ternyata ketakutan itu mampu membawa saya melewati waktu hingga sekarang yang sudah hampir 4 tahun lamanya. Nah, gak kerasa ternyata kita udah sampai. Ini sekolah saya. Sangat luas bukan? Nah, sekolah ini berdiri sejak tahun 2011 dan saat itu masih menyatu dengan gedung sekolah SD. Kemudian pada awal tahun 2021, akhirnya kita memiliki bangunan sendiri yang terpisah. Meskipun hanya merupakan jatah perpustakaan yang dibangun melalui dana DAK dari pemerintah. Hanya ada 2 bangunan yang kami gunakan untuk 3 rombel siswa, kantor, serta perpustakaan. Meski dengan keterbatasan yang ada, sama sekali tidak menyurutkan niat saya untuk turut mensukseskan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkenalkan, nama saya Risma Haliza dan teman-teman kelas 7 siap mendukung Bu Liza dalam kegiatan uji kinerja pada hari ini, 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Khairul SAG, Kepala Sekolah SMP 1 Atap Harapan Jaya, siap mendukung Ibu Liza Nurfadila dalam kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 yang diadakan oleh Universitas Pancasakti Tegal hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Semoga sukses dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nurfadila. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Atap Harapan Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopan santun perbuatan terpuji. Cakep. Silahkan contoh dan tauladani. Cakep. Bu Liza cantik mengajar hari ini. Cakep. Semoga ilmunya melekat di hati. Ya. Ada tepuk tangan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya masih semangat. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan lihat kiri kanan, depan belakang, di bawah, ada tidak sampah? Ya, ada. Kondisi pakaian sudah rapi semua? Sudah. Buku sudah ada? Sudah. Tandanya kita sudah siap untuk memulai proses pembelajaran. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Cika Putri, Delviani, Kiza, Ridho Aprianza,
Risma Nurhaliza, Rizwan Yuliandri, Serli Juliani, Serlin, Vanessa, Zainal Arif, Zaira Maidita. Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Seperti biasanya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional, Halo Halo Bandung. Semuanya silakan berdiri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang norma. Nah, hari ini Ibu akan melakukan pretest kepada kalian dengan menggunakan sebuah permainan namanya walking ball atau bola berjalan. Nanti ada musik yang mengiringi. Ini bola-bola kertas. Di dalamnya merupakan gulungan-gulungan kertas yang berisi pernyataan. Kalian cukup jawab jawabannya benar atau salah saja. Nah, pada saat musik berhenti di tangan siapa bola ini, maka kalian harus mengambil satu lembar kertas yang berisi pernyataan, lalu dijawab. Yang mampu menjawab dengan benar boleh ambil hadiah hiburannya ke depan. Nah, yang menjawabnya salah silahkan jawab nanti pertanyaan mendadak yang Ibu berikan. Paham? Bisa dimulai? Oke. Ya, bacakan. Sebagai guru teladan, Bu Liza selalu memberikan contoh untuk senantiasa berbuat jujur dalam segala tindakan. Perbuatan Bu Liza merupakan contoh penerapan norma kesopanan. Benar atau salah? Salah. Salah. Ya, jawabannya benar. Nah, jawabannya salah. Nah, Ibu bacakan. Sebagai guru teladan, Bu Liza selalu memberikan contoh untuk senantiasa berbuat jujur dalam segala tindakan. Perbuatan Bu Liza merupakan contoh penerapan norma kesopanan. Pernyataannya benar atau salah? Salah. Yang benar dia penerapan norma apa? Kesusilaan. Ya, silakan mengambil hadiah hiburannya. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan tepat. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membuat proyek video pembelajaran singkat dengan aplikasi Tracur tentang keberagaman masyarakat Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, setelah kegiatan membuat proyek, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan karya tentang keberagaman masyarakat Indonesia dengan rasa penuh percaya diri. Sebelumnya, kalian akan melaksanakan kegiatan literasi, di mana kegiatan ini kalian semua akan mengamati sebuah video yang berhubungan dengan
setelah proses pengamatan, nanti kita akan mendiskusikan secara bersama-sama beberapa pertanyaan yang muncul setelah kalian mengamati video. Permasalahan izin mendirikan bangunan Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Sebelumnya, di Tolikara melarang umat muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan pengerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian pembangunan rohani Injili Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musola terbakar. Nah, bagaimana? Sudah mengamati videonya? Sudah. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama-sama beberapa pertanyaan yang muncul setelah kita menonton video tadi. Nah, yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang video tersebut? Kira-kira bagaimana pendapat kamu tentang video tersebut? Saya, Bu. Silakan, Anissa. Menurut saya, video tersebut adalah suatu bentuk tindakan main hakim sendiri yang merugikan suatu golongan atau agama. Ya, benar ya apa yang disampaikan oleh Anissa. Terima kasih Anissa, jawabannya bagus sekali. Nah, menurut Anissa bahwa video tadi itu merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri, tidak sewajarnya sebagai warga masyarakat terutama yang hidup di negara hukum seperti Indonesia ini main hakim sendiri. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Istilah keberagaman tentu sudah tidak asing lagi di telingamu, di telinga kalian. Contohnya di kelas ini kita sudah memiliki keberagaman, mulai dari keberagaman apa? Suku berbeda-beda, kemudian keberagaman agama. Sekarang sama-sama kita perhatikan di depan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, terdiri dari 38 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Nah, jadi karena luasnya wilayah Indonesia dan terdiri dari pulau-pulau, itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya keberagaman. Nah, beberapa penyebab keberagaman diantaranya yang pertama, letak geografis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian diapit juga oleh 2 benua Asia dan Australia. Macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu keberagaman suku. Nah, yang kedua keberagaman agama. Sesuai dengan pasal 29 bahwa warga negara itu diberi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga di Indonesia itu menganut 6 kepercayaan atau 6 agama. Yang pertama itu Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Nah, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan, karena ada tugas kelompok yang harus kalian selesaikan.
pembelajaran tadi menggunakan aplikasi Capsule tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, temanya sudah Ibu bagikan. Untuk kelompok 1 itu temanya keberagaman agama. Kelompok 2 keberagaman suku, dan kelompok 3 itu keberagaman antar golongan. Nah, usahakan setiap orang yang ada di dalam kelompok itu masuk ke dalam frame video. Ada pertanyaan? Paham sama instruksinya? Oke, silakan mulai dikerjakan. Boleh keluarkan handphonenya. Sebelumnya kita sepakati dulu berapa lama waktu kalian mengerjakan proyek ini. 20 menit Ibu kasih waktunya, cukup? Cukup ya. Jadi silakan mulai dikerjakan. Bagi-bagi tugasnya. Udah, karena proyeknya sudah selesai, Ayu mau membahas sedikit tentang proyek yang kalian buat. Setelah kalian kirim ke Ibu tadi, Ibu perhatikan sudah sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, langkah selanjutnya silakan buat laporan proyeknya. Nanti akan kita presentasikan di depan untuk masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Bagaimana laporannya? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang mari kita mulai melakukan presentasi. Video yang kalian kirim ke WA Ibu akan Ibu putarkan di depan. Setelah kita menonton video, kemudian kalian boleh memaparkan laporannya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab bersama dengan kelompok-kelompok lain. Nah, karena biasanya dimulai dari kelompok 1, hari ini kita mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan laporan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan tentang keberagaman antar golongan di Indonesia, yang dalam hal ini akan dipresentasikan oleh teman kita Nisa. Terima kasih kepada moderator. Kami akan menampilkan video pembelajaran terlebih dahulu. Antar golongan adalah kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan golongan, seperti kedudukan, status sosial, pendidikan, adat, keturunan, hingga jabatan. Golongan hierarki atau golongan yang terbentuk secara vertikal seperti pengusaha, buruh, pejabat, petani, pedagang. Kita semua hidup dengan damai meski memiliki perbedaan yang beragam. Keberagaman antar golongan di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yakni persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri atas beragam suku,
ras, agama, dan antar golongan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh teman-teman Rizwan kepada Rizwan. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kami akan menampilkan video pembelajaran tentang keberagaman suku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran tentang keberagaman suku di Indonesia. Keberagaman suku adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di suatu tempat. Indonesia terdapat kurang lebih 3.000 kelompok suku bangsa dengan 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beberapa suku bangsa yang terdapat di Indonesia, yakni Suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, Suku Dayak, suku Bugis, suku Asmat, serta masih banyak suku lainnya yang masih hidup di Indonesia. Meskipun berbeda suku, tetapi kami tetap hidup berdampingan dengan damai. Adapun laporan proyek kami yaitu tentang keberagaman suku. Sesuai dengan semboyan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, dan bahasa daerah tetap menjadi satu kesatuan. Kemajemukan yang ada di Indonesia terjalin dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman agama di Indonesia. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh teman-teman selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, sebelum saya membacakan hasil diskusi kami, di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang keberagaman agama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembelajaran tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Agama adalah aneka ragam yang terdapat di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui dan sah secara hukum dan undang-undang, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua Indonesia. Sekian video dari kami. Adapun laporan dari proyek kami yaitu keberagaman agama di Indonesia. Berbeda-beda tetap satu jua sangat cocok dalam menggambarkan keberagaman di Indonesia, termasuk terkait agama juga kepercayaannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok lain, dipersilakan untuk menikmati presentasinya kami persilakan. Saya mewakili kelompok 3 yang bertanya. Bagaimana pengaruh atau dampak keberagaman agama di Indonesia? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok lain. Maka pertanyaannya tadi kalau teman-teman suka, pertanyaannya dipersilakan. Bagaimana keragaman agama dalam Indonesia? Keragaman di Indonesia dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya letak strategis wilayah Indonesia. Bagaimana bisa terbentuknya suku-suku yang berbeda di Indonesia? Baiklah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Bapak Rizwan kepada Rizwan. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 akan saya jawab. Penyebab banyaknya suku di Indonesia adalah luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh
terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta, seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat, kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda. Mengapa perbedaan antar golongan di dalam masyarakat seringkali menjadi penyebab konflik? Karena beberapa faktor di antaranya. Pertama, perbedaan individual. Setiap manusia adalah individu unik karena tidak pernah ada kesamaan mutlak antara seseorang dengan orang lain. Inilah sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk semua hasil presentasinya. Nah, baiklah, Ibu akan membahas satu persatu hasil proyek yang sudah kalian kerjakan berupa video pembelajaran tadi. Dimulai dari video pembelajaran yang ditampilkan oleh kelompok 1. Nah, kalau misalnya kesesuaian dengan tema antara kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah sesuai dengan tema yang Ibu tentukan. Hanya saja mungkin ada beberapa perbaikan yang perlu diperbaiki ke depannya jika ada nanti tugas seperti ini lagi. Yang pertama, saat pengambilan video itu mungkin sebaiknya itu HP-nya itu landscape, berarti dalam artian horizontal seperti ini, tapi bukan berdiri agar tampilannya itu lebih besar. Jadi lihat kan perbedaannya kelompok 1 sama kelompok lain kan. Nah, kemudian untuk kelompok 2 itu tema juga sudah sesuai, hanya saja ada beberapa kekurangan mungkin yang nantinya bisa diperbaiki. Yang pertama, itu mungkin tone bisa dinaikkan biar kulitnya terlihat lebih cerah karena mungkin videonya gelap saat pengambilan. Kemudian yang kedua, bisa ditambahkan backsound seperti kelompok-kelompok lain. Nah, sedangkan untuk kelompok 3 udah pakai backsound, udah diambil dalam bentuk landscape, hanya saja mungkin nanti backsoundnya bisa dikecilkan karena suara backsoundnya itu bersaing dengan bahkan lebih besar daripada suara kalian yang ada di video ya. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik, proses pengerjaannya sudah sangat kreatif. Terima kasih atas segala kreasinya dan Ibu apresiasi, applause untuk kalian semua. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada kegiatan refleksi, Ibu akan melakukan post test. Link post test sudah Ibu kirimkan ke grup kelas kita melalui WA group. Silakan buka, di situ ada soal evaluasi pembelajaran hari ini sebanyak 5 soal dalam bentuk soal uraian. Silakan dikerjakan dari sekarang. Indonesia adalah negara yang beragam, terdiri dari banyak suku bangsa, ras, agama, serta golongan. Keberagaman ini menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia, namun juga bisa berpotensi menimbulkan konflik. Keberagaman dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dan menganggapnya sebagai kekayaan yang harus dijaga. Jadi keberagaman itu harus dihargai, harus dilestarikan, bukan dijadikan sebagai bahan untuk perpecahan. Nah, kemudian Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Dimulai dari Ibu ingin menanyakan kendala apa yang kalian hadapi saat pembuatan proyek tadi.
Menurut saya, yang menjadi kendala saat pembuatan proyek adalah keseriusan teman-teman saat akan mengambil video pembelajaran. Karena divideokan oleh teman sendiri, jadi kami lebih banyak bercanda sehingga proses pengambilan video menjadi lebih lama. Nah, kemudian apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Apa sih manfaat yang sudah kalian dapatkan setelah mempelajari materi keberagaman hari ini? Manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari materi hari ini adalah bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu harus dilestarikan, jangan dijadikan sebagai alat perpecahan atau konflik. Selain itu, saya juga menjadi tahu bagaimana cara yang benar dalam menghargai setiap perbedaan. Bagaimana proses pembelajaran pada hari ini? Ibu Munaya, setelah dari tadi kita belajar sampai sekarang sudah hampir selesai, bagaimana sih proses belajar kita pada hari ini? Saya, Bu, proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena Bu Liza sudah mengajak kita bermain kuis yang seru, belajar dengan menggunakan PowerPoint, membuat proyek video pembelajaran dengan aplikasi Capcut, lalu ada ice breaking, dan yang lain menyenangkan adalah kami boleh menggunakan handphone selama proses pembelajaran. Pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari dan selanjutnya. Dan kepada Rizwan, Ibu persilahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita akhiri dan kita pulang, Ibu ingin menyampaikan satu buah pantun lagi, benar kan? Ya. Harapan Jaya, desa berseri. Cakep. Penduduknya ramah dan baik hati. Cakep. Sampai jumpa di lain hari. Cakep. Bersama Bu Liza yang selalu dinanti. Nah, akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.